Satu, pada ini ya. Jadi kita untuk kuliah kedua, paling setelah anemia perdarahan dan anemia hemolitik. Sekarang kita mencoba anemia hipoproliferatif. Tapi untuk pendahuluan sudah kemarin ya. Ya, sudah ya anemia hipoproliferatif. Nah, berarti kalau anemia dia akan kekurangan sel darah merah. Kalau hipoproliferatif berarti dia akan berkurang fungsinya untuk memperbanyak diri, atau hipo itu kan berkurang fungsinya ya, proliferatif itu untuk memperbanyak diri gitu. Ini ganjil tadi saya lihat ada 2 orang yang berlari-lari. Nah, siapa yang kayak mau membeli makanan? Tapi dikasih yang oke, apa-apa. Mungkin siapa namanya? Tadi Vera. Oke. Untuk sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit itu diproduksi di mana? Sumsum tulang. Ya. Sumsum tulang akan menghasilkan apa? Namanya hematopoietic stem cell atau sel induk. Ya. Jadi ini pabriknya akan menghasilkan suatu sel induk, ya, sel induk yang nantinya dia bisa berproliferasi atau memperbanyak diri pertama, kemudian akan memperbarui diri atau self renewal, ya, dan akan membentuk sel-sel yang lain seperti satu sel darah merah, kemudian yang kedua sel darah putih beserta jenis leukositnya, ada limfosit, monosit, eosinofil, basophil, dan neutrofil. Dan ada yang namanya keping darah atau trombosit. Masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri, ya. Kiri 0095 105. Dokter Mira ya dokter. Oh di sini Pak. Oh iya oke. Ini semester 5 berarti ya? Semester? Nah, semester 8 ya? Semester 8. Dokter Mira. Ini harus ditanyai. Kalau nggak ditanyai nanti saya dimarahi sama ibunya. Oke. Sel darah merah 105 siapa? Saya 103 dulu. Ya. 105. Oh. Chipnya ya. Fungsi sel darah merah untuk apa, Dok? Sel darah merah yaitu yaitu membawa oksigen ke jaringan. Untuk sel darah putih, dokter yang tadi kira-kira untuk apa? Pertahanan. Oke, terhadap infeksi atau virus. Trombosit itu ya membantu agar tidak terjadi perdarahan seperti yang kemarin ya kan ya. Jadi masing-masing ketiga seri ya seri. Jadi kalau sel darah merah atau juga hemoglobin atau seri eritropoietik ya itu sama. Sel darah putih atau leukosit atau seri granulopoietik sama ya, namanya kemudian nama lain ya, trombosit atau seri dari trombopoietik. Kalau sel darah merah tidak berfungsi, kira-kira manifestasinya apa? Ya lemak ketosis ya, puncak anemia. Kemudian kalau nanti sel leukosit tidak terbentuk bagus akan terjadi demam ya. Siapa namanya? Siapa? Belum punya nama? Yang mungkin saya dikasih nama ya. Anemia. Oh, namanya anemia. Anemia ya oke. Ya penjara nanti kalau tidak terbentuk sempurna ya atau tidak terbentuk dengan baik maka manifestasinya pasti perdarahan. Nah
untuk sel induk ini tapi fungsinya bisa untuk memperbanyak diri ya. Memperbanyak diri itu seperti menjadi seri yang lain ya, sel renewal, memperbarui diri ya. Setiap kali nanti ada seperti usia eritrosit berapa? 100 hari ya, dia akan memperbarui diri ya, seperti itu, dan membentuk sel-sel atau berdiferensiasi ya. Berarti ada diferensiasi, proliferasi sama sel renewal ya. Nanti dicatat, siapa tahu bisa keluar di ujian ya. Dari sifat dari hematopoietic stem cell ada 3, yaitu proliferasi, sel renewal atau memperbarui diri, dan diferensiasi atau membentuk yang lain seperti leukosit, membentuk limfosit, monosit dan sebagainya. Ini karena ada sel T sitotoksik limfosit, takarannya 40 maka dia akan membentuk suatu namanya proinflamasi ya, yang dia akan menyebabkan inflamasi atau peradangan seperti ini ya, interferon gamma, TNF alpha, pastikan ya, sehingga akan merusak dari sel induk ini, akan rusak sehingga nantinya akan menyebabkan apoptosis, akan menurunkan dari transkripsi dari sel supresor sel cycling ya, sel cycling. Jadi dia akan menurunkan fungsi dari pembentukan 3 fungsi tadi, kemudian nantinya peningkatan dari nitric oxide, antioksidan. Oke, jadi kalau menurut logika, kalau pabriknya nanti ini rusak, maka ketiga seri ini sel eritropoietik atau darah merah, granulocytic atau leukosit dan protein ini harusnya turun. Tapi ada beberapa yang cuma beberapa seri saja yang turun. Gitu. Nah, menurut anemia, jadi ketemu nanti pasien waktu praktek, pasiennya batasannya anemia berapa dong? Batasannya dong? Anemia kemarin di bawah 27, oke, bagus, benar. Oke, ada lagi. Oke, kalau untuk apalan kemarin kan sudah pendahuluan ya, pendahuluan harusnya ya, terus dong, ditebak terus dong, 12 jangan sampai benar bawah. Jadi nanti kalau berdasarkan yang ideal ada berdasarkan usia dan jenis kelamin, tapi kan banyak. Tapi untuk WHO itu bisa yang kalau anak-anak di bawah 11, kalau yang sudah dewasa di bawah 12 ya. Jadi kita sebut anemia kalau anak-anak di bawah 11 dan pada dewasa di bawah 12. Nah, berdasarkan untuk anemia kan bukan gejala, bukan diagnosis hidup ya. Ya, bukan diagnosis, tapi merupakan gejala dan tanda. Ya kan, kalau diagnosisnya bisa talasemi, leukemia, sebagainya ya. Nah, untuk mempermudah kita merucukkan diagnosis, ada beberapa pendekatan. Ya lebih mudah kok ketemu anemia, berarti kita harus periksa ini, kita harus tanya anamnesis ini. Kira-kira apa? Ini ya, kira-kira apa ya? Gak apa-apa. Ya, jadi nanti kita untuk mempermudah kita membuat diagnosis dibuat berdasarkan apa dong? Anamnesis, ya sih bagus. Jadi kita sebelum kita nanti bilang ke pasiennya, Bu, anak ibu diagnosis ini, maka kita harus bisa anamnesis. Nah, untuk mempermudah nanti kita anemia ini penyakitnya apa, berdasarkan penyebabnya, kira-kira apa? Berdasarkan karena kehilangan darah atau perdarahan, kemudian hemolisis, terus apalagi karena kegagalan seperti ini, kegagalan dari produksi sumsum ulang, kemudian apa, pembentuk eritrosit, salah satunya ya anemia defisiensi ya. Jadi bisa karena satu kekurangan atau asupan atau defisiensi seperti zat besi, folat ya. Ini pendekatan berdasarkan penyebabnya ya. Kalau yang di situ berdasarkan laboratorium atau morfologi atau indeks eritrosit. Jadi ada dua, ada
ada dua pendekatan diagnosis pasien yang datang dengan anemia, ya. Satunya berdasarkan penyebabnya, satunya berdasarkan laboratoriumnya, ya. Kalau berdasarkan penyebabnya kita bisa membagi menjadi satu kekurangan pembentuk eritrosit, ya, atau anemia defisiensi. Yang ketiga karena perdarahan. Yang ketiga karena anemia hemolitik. Yang keempat karena kegagalan dari susun tulang. Kalau yang anemia berdasarkan laboratorium ini bisa kita bagi jadi tiga: mikrositik hipokromik, termositik monokromik, sama makrositik. Ya, seperti itu. Ya, mikrositik hipokromik atau indeks eritrosit bisa dilihat didasarkan dari mikroskop atau gambaran darah tepi ataupun dari indeks eritrosit. Ya, itu. Nah, itu bentuknya kecil-kecil gitu kan. Kecil, ya, tidak tercat dengan baik, ya, namanya dinamakan mikrositik hipokromik. Kalau makrositik monokromik bentuknya normal, ya. Oleh karena normal ini maka kita nilai dari retikulositnya. Untuk retikulositnya kira-kira pada kemarin masuk retikulosit ya, sel eritrosit, ya, sel darah merah. Maksudnya bukan kan sel darah ada yang merah, ada yang putih, ada eritrosit, ya. Sel darah merah yang masih muda, yang tidak berhenti, yang baru keluar dari sumsum tulang atau ya. Jadi nanti selamatan, atau ini kan imatur, ya, selamatan jadi eritrosit atau sel darah merah, ya. Kalau retikulositnya tinggi berarti sumsum tulangnya bagus atau bagus. Kalau yang rendah berarti ada kelainan di sumsum tulang itu. Pabriknya kan nggak bisa memproduksi bagus, ya. Itu retikulosit namanya. Nanti caranya seperti ini, ya, alurnya nanti dipelajari sendiri. Sudah dapat kuliah pastinya, ya, Dr. Rusi Okan sudah di Untuk penyebabnya macam-macam, ya, dari anemia aplastik, jadi tidak berfungsi dengan baik, dari sumsum tulang itu punya macam-macam penyebabnya. Tapi paling banyak memang kita ketahui salah satunya penyebabnya dari anemia aplastik atau anemia aplastik sama hipoplastik sama, ya. Itu adalah obat pilihan untuk tipoid. Kira-kira apa obat demam tipoid? Obat tipoid, obat tipes, obat penyakit kloramfenikol, ya. Jadi kloramfenikol bisa menyebabkan kondisi dari anemia hipoproteinuria. Jadi penyebabnya bisa konstitusional, ya, ataupun didapat, ya. Konstitusional ini yang didapat dari kelainan herediter, ya. Yang didapat ini nanti bisa seperti infeksi lama, ya, seperti hepatitis B sama HIV bisa, ya. Kemudian beberapa macam obat, ya, antibiotik, kloramfenikol, ya, yang paling sering menyebabkan dari anemia hipoproliferatif. Zat-zat kimia yang lain, ya, itu juga dapat, ya, bensin, kemudian ada beberapa macam nantinya, ya. Pasti tadi ada trias, ya, berarti ada anemi, ada demam, ada perdarahan. Ini trias kalau pasien dengan anemia hipoproliferatif. Laboratorisnya tergantung, ya, apakah bisa mikrositik hipokromik, bisa termositik monokromik, ataupun kalau tidak bisa termo, bisa termositik, bisa mikrositik. Diagnosis pastinya apa? Diagnosis pasti. Jadi kalau anamnesis kan belum
biar kita menuju ke diagnosis pasti, tapi diagnosis pastinya ini berarti kan ada dong gitu. Basis kesimpulan yaitu kita memeriksa analisis dari berniro proses tulangnya, kemudian diambil, dilihat di mikroskop gambarannya seperti apa. Ternyata sel-selnya di sana juga didominasi oleh jaringan ikat atau lemak. Ya, sistem-sistem eritropoietik ini tidak ada. Eritropoietik, granulopoietik ini hilang, digantikan oleh jaringan lemak. Sebetulnya dari pemeriksaan aspirasi susum tulang, ya, jadi aspirasi susum tulang atau BMP ini sama ya, ya. Jadi nama lainnya BMP itu bahasa Inggrisnya bone marrow puncture, fungsi itu loh. Bone marrow kan susum tulang, P-nya itu fungsi, ya. Jadi sama dengan aspirasi susum tulang itu bahasa Indonesia-nya, ya, sama. BMP sama aspirasi susum tulang itu sama. Kita bisa melihat itu berdasarkan nanti penyebabnya di situ. Oh, ini BMP-nya seperti ini, berarti karena toksisitas dari chlorantraniliprol. Ini karena infeksi atau virus. Ini bisa karena myelofibrosis yang ini myelofibrosis. Untuk prognosisnya, prognosis tahu? Prognosis tahu? Ini bagus sekali ya. Jadi tepuk tangan ya, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ya, jadi kemungkinan ya, apakah ini harapan dari hidup pasien ya. Jadi prognosis ada beberapa yang dinilai ya kan, yaitu aktivitas tersana ya, fungsional, baik itu intinya harapan hidupnya nanti ada 3, nanti mungkin sambil ada pilihannya mungkin ya. Jadi prognosis harapan hidup pasien itu bagaimana? Harapan hidup pasien berarti kalau kita ditanya nanti ya pasien harapan hidup saya bagaimana, pasti tidak hanya ditentukan oleh satu faktor, tapi ada beberapa faktor, ya kan? Kalau pada kira-kira anemia aplasik ini, kira-kira ditentukan oleh beberapa hal. Kira-kira apa dok? Siapa? Ya, bagus. Absolut neutrofil count atau neutrofil absolut ya dok ya bahasa Indonesia ya. Jadi itu salah satu jenis dari leukosit ya, yang nantinya bisa menentukan prognosis anemia aplastik. Tentunya kalau rendah sekali, kurang dari ya 0,5 itu akan buruk ya. Itu berarti kita ke seri darah putih atau granulopoietiknya. Kemudian seri yang lain kira-kira apa? Yang dinilai tadi kan ada 3 trombositnya. Ya, kita lihat trombositnya pada waktu awal berapa doknya? Kurang dari 20.000 ya. Jadi pada waktu diagnosis pertama kali pasien datang, kalau hitung jenis neutrofilnya kurang dari 0,5, trombositnya kurang dari 20.000, nah kita bisa memberikan informasi edukasi ke orang tuanya. Bu, ini berarti tata laksananya nanti akan berbeda. Tata laksana yang berat pastinya akan mengganti dari sumsum tulangnya atau transplantasi sumsum tulang. Ya, tapi kalau ringan kita bisa menggunakan obat-obatan. Ya, oke. Berarti positif ya. Jadi ada 3 jenis ini. Kalau di apal susah ya. Jadi retikulosit itu yang menggambarkan fungsi dari sel darah merah. Ya, kan ada 3 seri toh. Eritropoietik sel darah merah digambarkan oleh retikulosit. Ya, kalau anehnya segini berarti dia berubah ya. Yang mewakili
Yang mewakili leukosit ini dong, yang mewakili darah putih ANC, yang mewakili trombosit ya. Berarti ada 3 komponen yang nanti bisa menentukan prognosis dari anemia plastik ya, berdasarkan yang mewakilinya. Oke, tentunya tadi ya, intinya apakah ini transplantasi kesimpulan, kalau enggak juga diberikan obat-obatan imunosupresan ya. Transplantasi susun tulang sumbernya ada berapa dok? Sumber dari donor untuk transplantasi susun tulang bisa dari dirinya sendiri atau ya atau orang lain ya, yang bagus dari saudara kandung ya. Jadi yang dari diri sendiri namanya autolog ya. Jadi nanti semuanya dikeluarkan sel-sel darah merah, selanjutnya dibersihkan, pabriknya dibersihkan ya. Kemudian yang pertama ya, jadi sel-sel yang hematopoietiknya dikeluarkan, stem selnya dikeluarkan, kemudian dicuci istilahnya ya, kemoterapi, kemudian dibalikin lagi. Ini yang khusus sel-sel yang sehat. Jadi sel-sel yang rusak ini kita keluarkan, kemudian diproses, tinggal sel-sel yang baik ini akan kita kembalikan lagi ke pasien. Berarti untuk keuntungan kerugiannya gimana kerugiannya kalau yang ini, kalau dari donornya dari kita sendiri donornya lebih kecil, bagus ya, karena angka infeksinya lebih kecil ya, kemudian tidak memerlukan kecocokan dari darah orang lain karena diri sendiri. Kemudian ada yang namanya, kalau kita transfusi itu kan kita memasukkan barang asing ya ke tubuh kita, berarti tidak ada reaksi antigen antibodi ya. Jadi tidak ada graft versus host disease ini atau GHDP ini kecil ya. Kemudian nanti yang kerugiannya, kalau nanti kita transplantasi sel leukemia atau kanker, jadi masih mungkin sel-sel kankernya itu masih ada di sini ya. Jadi udah dibersihkan tapi tetap masih ada, jadi bisa angka kekambuhannya juga cukup tinggi ya. Beda dengan leukemik ya, jadi yang keuntungannya angka relapse-nya masih rendah ya, kemudian bersih dari sel-sel yang kanker misalnya ya, kemudian kerugiannya pasti ada reaksi penolakan dari tubuh pasien karena dapat dari orang lain. Begitu. Tentunya tata laksana hampir sama. Ada pertanyaan? Kalau enggak saya yang tanya. Klasik besi itu apa dok? Klasik besi. Jangan diganggu. Apa-apa dong, karena pasti semalam kan belajar ya, dari ujian semester ya. Kita lagi dari sini kan ada klasik besi, masa tak mau main sih? Pokoknya ya mahal. Kalian tahu? Klasik besi. Klasik besi yaitu obat untuk mengeluarkan zat besi ya, karena pada pasien-pasien anemia plastik atau hipoglikemik dia akan sering menerima transfusi darah ya. Jadi karena HB-nya dia akan turun terus karena penghancurannya kondisi tidak bagus, maka dia akan sering mendapatkan transfusi darah. Nah, transfusi darah kita kan mengandung zat besi
ya. Jadi mau nggak mau nanti zat-zatnya akan tertimbun ya, baik itu nanti di jantung, di liver ya, sehingga harus dikeluarkan dengan obat namanya kelasi besi seperti itu. Ada pertanyaan? Grup faktor mereka ada di situ berapa? Grup faktor nggak namanya? Grup faktor bahasa Indonesia nya? Faktor betul. Grup faktor. Grup faktor itu nanti khususnya pada leukosit ya, yang dapat meningkatkan jumlah dari sel darah putih ya. Jadi sel darah putih dari neutrofil itu kita bisa memberikan obat dari luar untuk meningkatkan jumlah sel leukosit